wong-wong salah paham. Gawe dasar iki. Malaikat gak gelem mlebu omah sing diomah iku ana anjinge lan ana gambar sing bernyawa. Termasuk ana patunge. Malaikat mboten mlebu. Dan niku hadise genah. Akhire akeh wong gawe dasar iki. Padahal niku asline malaikat gak gelem mlebu omahe karena malaikat nu beto ilmu, beto wahyu, beto barokah diparingaken dumateng ahli omah. Lah ahli omah iku dijerone ana kirike, ana gambar bernyawane, ana patunge, malaikat gak gelem mlebu. Tapi wong sing sebelah niku mikir gak ngono. Patung-patung sing dipertelon niku dirubuhno jare sirik. Iku dudu ning jero mawon dipertelon niku. Malaikat iku gak gelem mlebu nang omah. Lah sing dirubuhno sing dipertelon. Lah patung sing dipertelon niku dudu berhala. Patung sing dipertelon niku simbol. Iki lho kota Blitar ana patunge Pak Kar. Besok niku akhir zaman niku kasirul khutobah. Akeh wong pinter pidato. Akeh wong pinter ceramah. Pinter pidato, pinter ceramah gurung mesti wong iku alim. Ngomong niku gampang wong. Dadi lak ulama sing sampean tingali antarane alim bil ilmi wal amal. Sampeyan delok cocokkah omongane mbek kelakuane. Krana Kanjeng Nabi niku mboten kira merintah kecuali Kanjeng Nabi wis nglakoni. Kanjeng Nabi ngengken sampean sedekah, Kanjeng Nabi yo nglakoni sedekah. Saiki akeh penceramah iku ngengken wong liya tapi awake dhewe gak nglakoni. Sampeyan tingali akhlake mawon. Ngeten. Man la adaba lahu man la adaba la ilma lahu yu'tadu bihi. Wong sing gak ana adab asori, gak ana akhlake, gak ana andap asori niku padha karo wong gak duweni ilmu. Sampeyan tingali niki mawon. La ana ulama ono kiai omongi ambek kelakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kali ini izinkan kami untuk menghadirkan kepada Anda sebuah jejak rekam video yang dengan adanya video ini kami bermaksud untuk menggambarkan, memberikan edukasi tentang sebuah kualitas keilmuan yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh mukimat, yang mana tak jarang sering kita lihat, sering kita simak, sering kita dengar di banyak sekali platform media sosial. Para tokoh-tokoh mukimat itu suka serampangan, ngawur, dan suka memberikan statement yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pantas saja kemudian mereka itu menjadi garda terdepan di dalam membatalkan nasab klan Ba'alawi, suka berseberangan dengan mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena didasari keilmuan yang minim, kefahaman yang sempit, apalagi ditambah kebencian dan kedengkian. Baik, kali ini video dari salah seorang tokoh mukimat yang berada di Jatim bernama Bapak Syekhur Rijal, yang mana dalam video-videonya itu banyak sekali orang ini suka serampangan, ngawur, dan statementnya itu suka berseberangan dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sesuai dengan apa yang selama ini difahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, maka kemudian apakah Anda akan mengikuti mereka-mereka yang suka serampangan ini? Semoga tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, ya, menjaga akidah kita, menjaga
faham Ahlussunnah wal Jamaah selalu istiqomah, tertancap, tertanam dalam hati dan sanubari kita yang paling mendalam. Sehingga dalam setiap apapun kondisinya, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, iman kita, akidah kita, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah selalu tak tergoyahkan di dalam hati kita semuanya. Baik, langsung kita akan simak video dari salah seorang tokoh Mukimat Jatim yang bernama Bapak Syekhur Rijal. Kita simak, kemudian kita akan tanggapi. Baik. Mohon sabar, ini ujian. Jadi sabar menunggu ya. Nah, dicari ini. Baik, kita akan simak dulu videonya seperti apa, kemudian kita tanggapi. Kita simak dulu. Besok niku akhir zaman niku kasirul khutobah, akeh wong pinter pidato, akeh wong pinter ceramah, pinter pidato, pinter ceramah, gurung mesti wong iku alim. Ngomong niku gampang wong. Dadi lah ulama sing sampeyan tingali antarane alim bil ilmi wal amal. Sampeyan delok cocokkah omongane ambek kelakone. Karena Kanjeng Nabi niku. Baik. Dalam video tadi itu Bapak Syekhur Rijal menjelaskan tentang sebuah hadis Nabi, akan tetapi penjelasannya berbeda. Antara hadis dengan penjelasan hadisnya itu berbeda. Antara teks hadisnya dengan uraian hadisnya berbeda. Dalam hadis itu Nabi itu menitik beratkan, menekankan, menjelaskan tentang sebuah kondisi di akhir zaman yang mana di akhir zaman itu sabda Nabi akan banyak sekali orang yang pandai berbicara, pandai berorasi, pandai ngomong di depan publik, akan tetapi mereka minim ilmu agama. Jadi di akhir zaman sabda Nabi banyak sekali orang yang pandai berbicara, sedikit orang yang memahami agama. Titik beratnya di situ. Jadi Nabi menjelaskan, menitik beratkan bahwa di akhir zaman itu akan banyak sekali orang yang pandai berbicara, akan tetapi minim, sedikit yang faham tentang agama. Sekali lagi, minim, sedikit yang memahami agama. Itu kandungan hadisnya. Teks hadisnya itu seperti itu. Akan tetapi penjelasannya Bapak Syekhur Rijal ini kemana-mana. Sampai dia mengatakan bahwa seorang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini berbeda. Orang alim ya alim. Masalah dia mengamalkan ilmu atau tidak berbeda, konteksnya itu berbeda. Bukan itu maksud penjelasan hadisnya itu. Nabi sekali lagi dalam hadisnya menekankan tentang bagaimana orang di akhir zaman itu lebih karena kesibukan mereka, lebih sibuk memikirkan urusan dunia, akhirnya mereka meninggalkan keilmuan, memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya akan sedikit dari mereka yang memahami ilmu agama karena kesibukan mereka kepada dunia. Bukan masalah, sekali lagi, bukan masalah tentang seorang yang alim agama akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini berbeda, konteksnya itu berbeda. Baik. Jadi hadisnya itu seperti ini. Saya bacakan hadis lengkapnya itu. Makanya dalam hadis berikutnya, dalam redaksi berikutnya Nabi menjelaskan. Jadi secara keseluruhan, secara lengkap hadisnya berbunyi, innakum qad asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu. Bahwa nanti di akhir zaman dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan sayati zamanun katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Bahwa nanti di akhir zaman itu banyak orang, baik, wa sayati min ba'dikum ini ya. Wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Akan datang sebuah masa, sebuah zaman yang sedikit orang yang paham agama, banyak yang pandai mengolah kata. Kasirun su'aluhu, banyak menanya, banyak bertanya, qalilun mu'tuh, banyak meminta. Banyak mengemis, banyak meminta, qalilun mu'tuh, sedikit yang berikan. Maka kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu, memahami sebuah keilmuan di zaman itu, ilmu lebih mahal daripada amal. Jadi hadisnya itu Nabi menitik beratkan tentang keilmuan, bukan pengamalan. Makanya dalam teks berikutnya, al-ilmu khairun minal amal. Ilmu pada kondisi seperti itu, ilmu di akhir zaman, yang mana di akhir zaman itu sabda Nabi,
Sedikit sekali orang yang memahami ilmu agama. Maka ilmu di masa itu khairun minal amal, lebih baik daripada pengamalan itu sendiri. Saking minimnya ilmu. Jadi Nabi itu menitik beratkan pada sebuah keilmuan, bukan pengamalan. Masalah orang yang alim kemudian tidak mengamalkan ilmunya, berbeda konteksnya. Jadi Nabi sekali lagi menitik beratkan tentang sebuah keilmuan, bahwa di akhir zaman akan sedikit sekali orang yang memahami ilmu agama. Maka keilmuan di saat itu lebih mahal, lebih berharga, lebih baik daripada pengamalan itu sendiri. Baik, ini salah satu keserampangan, kengawuran Bapak Syekhul Rijal menjelaskan, menyebutkan sebuah hadis Nabi, akan tetapi pemahamannya berbeda. Ini yang harus dibedakan oleh Anda, wahai Bapak. Seorang alim mengamalkan ilmunya, ataupun seorang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ini berbeda, konteksnya itu berbeda. Dengan kondisi di akhir zaman, yang dimana di akhir zaman itu sedikit yang memahami ilmu agama atau minim memiliki ilmu agama, akan tetapi banyak dari mereka yang pandai berbicara. Kan berbeda, konteksnya ini berbeda. Jadi menjelaskan sebuah hadis tetapi penjelasannya berbeda. Ini salah satu bentuk kengawuran. Tolong Anda jelaskan kepada umat. Hadisnya itu seperti ini, penjelasannya seperti ini. Masalah orang itu yang alim, yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya atau tidak, masalah lain. Begitu. Jadi penjelasannya, jelaskan dulu hadisnya seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin menjelaskan panjang lebar kemudian, maka jelaskan pula hadisnya. Jangan dicampur baurkan. Jangan hadis akhir zaman, tentang kondisi akhir zaman itu Anda jelaskan bahwa penjelasannya adalah tentang seorang yang alim akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Berbeda. Hadisnya itu bukan bermaksud seperti itu. Hadisnya bukan menjelaskan seperti itu. Jadi hadisnya sekali lagi menjelaskan tentang sebuah kondisi di akhir zaman, di mana di akhir zaman nanti, ya mungkin sekarang ini, di zaman kita ini, banyak sekali orang yang pandai berbicara akan tetapi minim ilmu pengetahuan. Banyak sekali dari para penceramah, para dai kondang, para dai panggung, yang mana mereka itu pandai sekali mengolah kata, berbicara di depan publik, akan tetapi keilmuan agama mereka sangat minim. Hadisnya itu seperti itu, bukan masalah orang yang alim itu mengamalkan ilmunya atau tidak, bukan masalah lain, bukan hadisnya itu yang menjelaskan. Kemudian salah satu bentuk keserampangan, kengawuran Bapak Syekhul Rijal yang lain adalah saat dia itu menjelaskan tentang sebuah hukum terkait adanya gambar makhluk hidup atau patung di dalam rumah. Kata beliau, yang haram itu kalau di rumah, karena hadisnya secara tekstual itu menjelaskan kalau di rumah. Sedangkan kalau di luar rumah seperti di pertelon atau yang lain, di tempat-tempat yang lain di luar rumah, itu tidak haram kata beliau. Jadi keharaman adanya gambar bernyawa makhluk hidup dan patung itu kalau ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah, di luar rumah, itu tidak haram. Apakah seperti ini penjelasannya? Ini jelas ngawur serampangan. Tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita simak videonya. Baik. Di omah iku ono anjinge, malaikat gak gelem mlebu. Omah sing di omah iku ono anjinge lan ono gambar sing bernyawa. Termasuk ono patunge. Malaikat mboten mlebu. Iku hadis sing genah. Akhire akeh wong. Jadi beliau menegaskan bahwa hadisnya genah, hadisnya sahih ini. Baik, katanya bawa wahyu. Bawa wahyu siapa? Yang dibawain wahyu itu siapa? Gak ada malaikat bawa wahyu itu. Sudah tertutup yang namanya wahyu. Ini pertama ya. Pertama ini dari kengawuran keserampangan Bapak Syekhul Rijal. Katanya malaikat itu membawa wahyu, bukan membawa wahyu. Bawa rahmat, berbeda. Wahyu dengan rahmat berbeda. Membawa barokah, bukan membawa wahyu, karena wahyu sudah tertutup dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang datang ke rumah itu bukan malaikat Jibril pembawa wahyu. Ini ngawur ini. Malaikat gak bawa wahyu, bawa barokah, bawa rahmat. Barokah diparingaken umat
di omahku dijeroni ana kilike, ana gambar bernyone, ana patunge malaikat gak gelem mlebu. Tapi wong sing sebelah niku mikir gak Wong sing sebelah katanya. Ya Allah. Ini menyalahkan. Padahal dia sendiri yang salah. Salah memahami. Salah memberikan statement. Salah mengucapkan. Masa malaikat membawa wahyu? Siapa yang dikasih wahyu itu? Gak ada. Kalau dikasih wahyu berarti nabi. Atau bahkan seorang rasul. Gak ada. Wahyu itu sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu setelah Nabi Muhammad wafat. Gak ada. Wahyu itu terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bukan bawa wahyu, yang turun bukan malaikat Jibril, tapi malaikat rahmat, membawa rahmat, bawa barokah. Ini salah satu keserampangan ini. Baik. patung-patung sing dipertelon niku dirubuhno jane sirik. Baik. Katanya sirik. Beda ya antara hukum haram dengan menjadikan patung itu syirik. Karena begini, secara umum membuat patung, bedakan ini. Membuat patungnya bukan menyembah. Kalau jelas dibuat persembahan jelas syirik, bukan hanya haram, tapi jelas kesyirikan besar itu, keharuman yang sangat besar. Masalah membuat patungnya ini secara umum itu diharamkan oleh ulama. Kecuali ada pengecualian di situ. Kalau misalkan dibuat untuk permainan anak-anak kecil atau dibuat sebagai edukasi pengetahuan, maka ini termasuk mustasnayat, pengecualian yang dikecualikan dari aturan umum ini, bahwa secara umum membuat patung adalah haram. Baik. Iku dudu jero mawon dipertelon niku. Malaikat Jadi beliau mengatakan bahwa itu bukan di dalam rumah, di pertelon. Hadisnya itu di dalam rumah. Memang hadisnya itu menyebutkan tentang baitan begitu ya, di dalam rumah. Akan tetapi apakah iya hanya di dalam rumah yang diharamkan? Kalau ada misalkan ada gambar makhluk bernyawa atau ada patung yang diharamkan itu kalau hanya di dalam rumah, kalau di luar rumah tidak haram. Bukan seperti itu penjelasannya. iku gak gelem mlebu nang omah. Lah sing dirubuhno sing dipertelon. Lah patung sing dipertelon itu dudu berhala. Patung sing dipertelon iku simbol. Iki lho kota Blitar, ana patunge bakal. Baik, jadi kata beliau yang diharamkan itu kalau di dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak diharamkan, ini jelas. Pernyataan beliau ini serampangan, tidak sesuai dengan penjelasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, penjelasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan bahwa sabda Nabi baitan itu ini seperti yang disebutkan. Baik. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau punya kitab Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Di halaman 381 juz 10-nya beliau menjelaskan bahwa al-murad bil bait, bahwa yang dimaksud dengan rumah, kata-kata bait itu memang secara tekstual, makanya di sini letak kesamaannya antara Mukimat dengan Wahabi. Sama-sama memahami sebuah teks hadis atau Al-Qur'an secara tekstual tanpa membaca penjelasan ulama itu seperti apa. Jadi kontekstual, memahami sebuah hadis Nabi secara literally. Baik. Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari ala Syarhil Bukhari di juz 10 halaman 381 beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bait rumah itu adalah al-makan alladhi yastaqiru fihi syakhs, tempat yang ditempati oleh manusia. Pertelon, kita lihat, kita tahu bahwa pertelon juga ditempati, bahkan menjadi tempat tongkrongan orang juga di situ, bahkan lebih ramai kadang-kadang daripada yang ada di dalam rumah. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata bait itu, malaikat tidak akan masuk ke rumah, ke bait begitu ya. Malaikat tidak akan masuk ke bait. Apa itu bait? Bait itu adalah tempat yang ditempati oleh manusia, apapun itu. Maka beliau menjelaskan sawaun kana binaan au khimatan au iradari. Baik itu adalah berbentuk bangunan atau berbentuk kemah atau selain itu, pokoknya ada manusianya.
tempat itu biasa ditempati oleh manusia. Pertelon, perempatan, atau di tanah lapang, di lapangan yang biasa ditempati oleh manusia. Kemudian kalau di situ ada gambar makhluk bernyawanya, kemudian ada anjingnya misalkan, atau ada patungnya, maka malaikat tidak akan berada di situ. Itu penjelasannya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud bait itu bukan hanya di rumah, dimanapun tempat kalau ada manusianya. Tapi kalau di situ juga ada anjing dan yang lain yang disebutkan dalam hadis itu, maka malaikat tidak akan datang turun ke tempat itu dengan membawa barokah, dengan membawa rahmat. Sekali lagi, bukan dengan membawa wahyu. Karena yang turun bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak akan turun lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi begitu. Jadi, sekali lagi penjelasannya adalah bahwa ini tidak hanya khusus dalam rumah, tapi di mana saja tempat yang menjadi tempat duduk manusia, tempat tongkrongan manusia. Kalau di situ juga ada anjing, ada patung, ada gambar makhluk bernyawanya secara lengkap, sesuai dengan penjelasan ulama tentang masalah ini ya, maka ini termasuk baik itu di dalam rumah ataupun di selain atau di luar rumah. Tapi kalau sudah menjadi tempat duduk manusia, maka termasuk dalam kata-kata bait di situ. Al-murad bil bait al-makan alladhi yastakiru fihi syakhsu. Ini penjelasan Ibnu Hajar yang beliau cantumkan, jelaskan di kitab beliau Fathul Bari juz 10 halaman 381. Maka baca itu. Jangan sibuk ngurus kuburan. Pontang-panting sana kemari, sibuk dengan mengurus kuburan, sibuk dengan nasab orang lain. Perbaiki, benahi diri dengan keilmuan. Bekali diri dengan kematangan keilmuan, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah membegal nasab orang lain. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita sampai hari kiamat dari faham-faham menyimpang, faham sesat, faham yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Hadza minni wa lakum minkum, wallahu a'lam bissawab.